seorang Faramis. Paramis dan Valentina. Memang beberapa hero yang sejauh ini udah lah ya, member tetap Om ya. Ya, kalaupun dilepas pasti di pick. Betul. Jarang banget untuk bisa ya agak di pick di sepanjang game. Dan tanpa Fanny karena dari dua tim ini juga kita kenal bahwa mereka punya user Fanny yang luar biasa, Betul. Albert dan juga Coyote. Oke. Lalu dilanjutkan dengan adanya One yang memang sudah terlepas pula ataupun sudah di-ban, tidak boleh bermain untuk kali ini. Tersisa masih banyak hero lagi yang Beatrix, biasa masuk ke Pakito, dalam priority ban dan Beatrix adalah Akai? salah satunya. Beatrix, Nah, Akai, Pakito. banyak banget gitu masalahnya. Iya. Sekarang hanya tersisa 2 slot lagi ya. Mereka mau nggak mau harus muter otak dan apa yang terlepas itulah yang akan mereka manfaatkan. Betul. Ya, antara mereka memang ingin untuk mendapatkan Akai ya sebagai first pick di sini, tapi resikonya adalah melepaskan Beatrix yang bisa jatuh ke tangan dari Onyx Esports. Kalaupun terlepas, mau Beatrix apa mau Aku Beatrix. Akai kan. Akai? Akai bisa main objektif, bisa Oh, iya. secure juga, tapi ya intinya harus hati-hati juga jangan sampai Beatrix ini terlalu cepat jadi dan dicari jalannya nanti. Oke. Drafting mereka untuk Oh, second oh, dan third Masya. Masya di ban. Itu dia. Ini bakal ada konten antara Akai Beatrix sih harusnya. Yep. Tapi ini bakal bisa dimanfaatkan sama second pick. Kalau Yep. misalkan nanti yang ada Pakito atau Yves yang nanti bakal jadi sebuah prioritas. Yes, tapi masih bisa dilawan karena Masih ada bisa Pakito, dilawan, ada ya. Esmeralda juga, Nah. ya kan? Jadi ya masih bisa dimainkan lah untuk kedua tim ini. Dan dari Onyx, tinggal mereka mempertimbangkan sekarang mau lawan Akai atau memang melepaskan Beatrix-nya juga. Sambil berharap biasanya di sini Beatrix bisa dijadikan untuk first pick loh. Oke. Plus kali ini kita udah ini yang akan kita saksikan adalah satu tim Onyx. Betul. Dimana untuk kreativitas mereka dalam membangun dari masing-masing hero untuk menjadi line up utama itu kan sulit untuk menebaknya Pak. Betul. Iya. Ini 11-12 sama Aura ya. Betul. Dimana hanya mereka yang tahu itu. Tapi barusan udah ada Beatrix yang memang di Akai. ban, berarti Akai terlepas, Akai langsung diamankan. Oke, Beatrix masih terlalu mahal ya untuk dilepaskan. Mengingat sebenarnya ini juga hero nyamannya cewek ya dengan Yep. 85% win rate tadi. Tapi kita langsung melihat adanya seorang Yves dan Yves. Oh, bahkan ada Pakito dan Cloud. Aku pikir bakal ada Yves tapi wow. Oke, Ini ini hero ya. untuk Skylar ya? iya ini langsung sekaligus melakukan deny pick Iya, untuk Skylar. terhadap Skylar. Betul. Harus mikir lebih keras, extra Iya. effort lagi. Mau pakai hero siapa? Oke, Popol Kupa Diki? cepet banget ya. Retail. Yang retail ranknya kurang bagus ya. Sejauh kita lihat ya. Tapi ada Franco untuk Finn yang terlepas bersama dengan Esmeralda bagi R7. Wow, ini satu hero yang selalu di-respect oleh tim-tim lain ya, dimana Franco-nya Finn ini. Tapi sekarang dilepas begitu saja, tidak gentar untuk Onyx Esports, tapi kita akan lihat di mana pick ketiga. Menuju ke arah manakah? Mid laner-nya dulu? Ini 3 hero power loh buat Arkeos. Iya. Ini udah hero Esmeralda. nyamannya mereka masing-masing loh. Esmeralda R7, Franco-nya Finn. Makanya Albert. Udah, ini udah Iya. hero powernya mereka semua. Onyx, apa yang... Ini strategi macam apa yang akan dikeluarkan oleh ini? Kenapa? Kan ini resikonya gede banget loh. Ya, dengan melakukan deny pick terhadap Cloud juga ya tadi. Iya. Sebesar-besarnya resiko yang mereka tempuh untuk di game yang pertama ini dengan 3 hero yang udah dilepaskan dan untuk sekarang Oh. Kadita. Ini kaditanya Kiboy harusnya ya. Yap, Oke. Ada kemungkinan satu, besar. Ada Kemungkinan satu besar. hero kejut betul. Karena dengan memainkan Kadita ini berarti mid laner dari Onyx Esports. Mereka bisa main dual damage. Oke. Dua-duanya bisa memberikan burst damage. Oke, tapi ada komen juga nih dari Aldo, sang coach dari Onyx Esports. Gak ada persiapan yang berbeda untuk lawan RRQ. Kita kasih yang terbaik aja saat latihan. Mau siapapun lawan kita, soal Lemon main atau tidak, kita akan tetap waspada. Yap. Woi, itu dia. Sudah ada sebuah statement dari Aldo. Sekarang kita fokus lagi, Popol Kupa udah langsung dibuang memperkecil pemilihan hero dari Skylar. Karena ya kita tahu Skylar sangat-sangat berbahaya sekali. Satu god laner di Indonesia yang sangat berbahaya pula. Hah? Terlihat 2 mid laner dimiliki oleh masing-masing tim. Udah ada Clay dan juga dari Rian, betul. Aku kemarin sempat ngeliat juga ada gameplay RRQ yang menggunakan kalau nggak salah bukan RRQ. Kemarin ada combo Julian Kadita. Julian Double Kadita. knock up. Hah? EVOS kemarin yang pakai waktu itu. Double knock up. Iya, Bisa. Lama ya itu. iya. Ya, Makanya ini kan ini Kaditanya juga bisa taruh untuk Kiboy kan? Ya bisa main mid dua-duanya. Iya. Dan intinya sebenarnya kalau ada Kadita, ini midnya bakal jadi dual damage. Oke. Ini yang berbahaya karena kan mereka langsung nge-burst. Udah bukan DPS lagi mainnya. Plus kita sering banget juga untuk melihat dari Onyx Esports mereka pun kadang menaruh sebuah marksman di area mid. Ya bisa. Dan itu yang melakukan hanya Onyx. Onyx untuk menjadi mid laner ya. Hah? Bukan menjadi jungler, Bukan. mid laner.
Pakito sudah digunakan Boots 9 kali dan mendapatkan kemenangan 7 kali. Oke, Boots. 80%-an ya win rate-nya ya. Yap, dulu kalau kita tarik ke belakang lagi, Boots adalah satu explainer yang berbahaya Wah, pula. banget Hilo sih. sering digunakan, Popeleng untuk dari lapu-lapu sering digunakan. Balmon dulu, wah kacau banget. Kacau. Oke, tapi kita akan melihat satu band terakhir dari RRQ Hoshi. Pastinya untuk game yang pertama. Bakal ditutupkah menuju ke arah XP lane-nya, atau jungler, atau bahkan roam-nya? Ini Kalau- masih flex banget. Iya benar. Kalau mau tutup untuk ke arah Boots-nya, Uranus atau Oh, Lee Still yang so di-ban. Oke. running deep. Satu hero untuk Kairi. Kembali harus terban sekarang dan ya opsi untuk Onyx 3 hero tebal lawan 3 hero yang masih cukup tipis untuk Onyx Esports. Yep. Tapi secara burst damage ya, ini besar dipakai oleh Onyx Esports. Oke, untuk burst damage, untuk sisi damage, Onyx 3 pick pertamanya ya udah megang-megang. Tapi untuk dari sisi inisiator ataupun dari sisi yang bisa dibilang untuk menyergap lah, nge-pick off lah, mau nge-initiate atau menginvasi lah, ya udah. Ini orang Kyoshi dengan tiga hero pertamanya, ya mereka bisa melakukan itu semua gitu. Ini banyak banget, ini udah 3 hero crowd control ya. Iya. Ini bakal bisa menghentikan banget pergerakan dari Grok. teman-teman Onyx, tapi ada Grok. Berarti ini bakal sebenarnya Rom yang bisa punya damage besar juga ya. Atau Plus, ini- dropnya bisa ke XP, XP loh. bener. Kalau sampai ini menjadi Rom dan mid lanernya itu Kadita, ini tabrak gaming yang akan dilakukan oleh pemain dari Onyx. RRQ harus hati-hati Om. Ini Bener. cepet banget. Ini akan jadi game yang cepet banget apabila ini bisa berada di area mid dua-duanya. Invasi seperti apa bisa dibayangkan dengan adanya Grok yang emang ngezoning terus-terusan. Kadita yang sangat ngeganggu Iya. dengan Brirawa Opsian yang dia punya. Capek banget pasti. Betul. Oke, dan ada komen juga nih dari Skylar, kenapa baru Beatrix lagi? Mungkin alasan gue ya leg 2 baru main Beatrix full, leg 1 pengen lihat aja siapa aja yang bisa main Beatrix. Beatrix ini jadi trending topik ya Yap. untuk saat ini, tapi kita lihat ada Cecilian dan juga Iritel. Iritel, 2 hero late game untuk RRQ. Waduh. Secure late game-nya nggak main-main ya untuk RRQ Hoshi ya. Mereka udah punya 3 hero yang begitu tebal untuk ada di depan. Tapi mereka juga memanfaatkan dengan adanya benteng utama. Ya udah 2 yang di belakang lu fokus damage. Betul, ini 3 hero yang bisa jadi frontliner tadi seperti apa yang Pak Pulu Yep. bilang juga damage dealer, tapi ini butuh waktu juga Julian. sih. Oke. Tapi lihat Sampai seperti ke akhir. Oke. combo knock up Julian Kadita. Oke, ini yang terjadi. RRQ Hoshi mereka punya 2 late game insurance. Yap. Oke, tapi apakah mereka akan melihat late game itu? Nah, itu Karena dia, Om. Onyx Esports ini early game banget. Oke lah, late game-nya mereka punya Cloud, tapi itu cuma 1 dibandingkan dengan 2 yang harus farming dari RRQ Hoshi. Coba bayangkan ada Grok, Julian, Kadita. dan juga Kadita di area mid. Yap. Kita dengar dulu nih. Oke, kita berikan mereka space untuk berjanji. Tapi untuk sekarang kita mau dengar dulu suara dari Kingdom dan juga Sonic. Wuh, ramai sekali, pecah banget FL Arena untuk menyaksikan The Royal Derby pastinya antara RRQ Hoshi dan juga Onyx Esports. Dan tanpa berlama lagi, kita bakal langsung saja menyaksikan game yang pertama di Best of 3 Series antara RRQ dan juga Onyx. Oke, kalau begitu Royal Derby bakal kita mulai dan ini dia game pertama. Land of Dawn, let's go. Wow. Welcome to Ya. Mobile Legends. Udah Kaget. Sudah terdengar juga kaget. suara di pendukung belakang sana ya pastinya. Iya. Dan it's Onyx time, OTW Pucuk katanya. Ih, sedap. Ini fansnya Kairi ya? Kairi itu ya. Kairul. Kairi. Kalau kan ada yang bilang kayak gitu nicknya, kemarin dia sempat Iya, ganti nama. Kairi, kalau Kairul orang Pamulang. Aduh. Enggak. Kairi. Wow. Om, Ois. 3 hero ini yang di mid ini Om. Ini kalau menurut Pulung pribadi tadi kita udah melihat 2 aja ya. Betul. Kadita dan juga Grok. Menurutku pribadi ini 2 aja nabraknya udah asal-asalan banget. Mereka bisa aja menguasai area jungle yang dimiliki oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh dari RRQ Hoshi. Plus ditambah oleh Julian. Level 3 udah ngacak-ngacak. Sisi mereka udah punya. Badan untuk ke zoning mereka punya Grok. Damage punya. Dari belakang mereka punya Kadita Om. Bayangan di early game-nya Om. Kalau bayangkan di early game ya, dari RRQ Hoshi mereka akan ke pressure. Franco baru punya Iron Hook loh. Sampai level keempat. Dari Cecilia dia belum punya stack. Iya. Bad impact memang ada, tapi nggak se-impact itu. Oke. Untuk di early, jadi mereka bakal ke pressure. Apalagi waktu Julian hit di level yang ketiga. Nah. Jadi mereka harus bisa hati-hati dan intinya adalah main re-initiate sebenarnya.
memaksimalkan potensi dari Onyx Esports untuk melakukan dive in Oke. dan dibalikin di sana. Harusnya ya. Ya, tinggal jaga rumah sebenarnya sih, jaga Oke. rumah baru Hoshi untuk di awal-awal ya. Wow. Tapi cewek adalah the gold digger. Gold digger, Number one guys. average gold per menit dengan 725 GPM per gamenya. Boleh, Wow. boleh. Ini rata-rata yang tinggi banget ya, dia peringkat pertama. Iya. Dan yang tadi aku sempat notice juga, combo knock up. Ini pick off demi pick offnya juga bakal mengerikan gak sih? Ya karena Kadita dan juga Julian Iya. ya. Kadita otomatis bawanya Petrify. Hah, Dan itu akan memudahkan untuk enhance chain-nya bakal bisa connect nanti. betul. Dan kita tahu juga dari Irithel dan Cecilian, ini gak punya escape ability selain spell yang dibawa. Yap, terlihat sejauh ini ada pergerakan tadi dari Franco yang balik lagi menuju ke arah base yang dia punya ataupun ke arah jungle yang mereka punya. Albert masih melakukan farmingan. Plus untuk kali ini Finn ya bergerak lagi ke bagian atas. Oke, udah mencoba untuk nge-babysit ya ke arah Skylarnya, tapi Little Wonder juga ini nggak menjadi prioritas untuk RRQ. Lihat udah ada gangguan lagi, ada satu barrier yang sudah dibuka, tapi itu bukan hal yang berarti di mana Albert masih bisa men-secure satu buah purple buff-nya. Yap, Finn-nya bergerak ke bagian atas guna untuk bisa melindungi juga pergerakan dari Skylar. Tapi barusan Kadita pun hadir untuk bisa memberikan backupan pula. Keyboy masih ada di area tersebut. Finn mundur dulu, tapi kita tahu Iron Hook yang dimiliki oleh Finn sangat-sangat berbahaya. Kita lihat siapa yang akan terkena. Parexis. Wow, Wow. talent prediction by Axe. Kita lihat semua rata untuk Onyx Esports. Melihat dengan adanya posibilitas untuk pick off demi pick off-nya early game-nya sih harus bisa di owning banget untuk Onyx Esports pastinya. Kalau misalkan ke arah late game, ini bakal bisa jadi pedang bermata dua mengingat ada dua late game guarantee dari RRQ Hoshi. Benar, mereka punya Sisil, mereka juga punya Irithel ya dengan heavy crossbow-nya nanti ketika udah punya item yang akan menyala juga. Jadi untuk sementara waktu di sini ya dari RRQ Hoshi lihat mereka bermain pasif aja. Mereka cuma nunggu kalau memang Onyx Esports membuat satu movement baru Yap. mereka akan coba untuk ke mirror. Yap, sementara itu dari Keyboy ada Diarami dan terkena efek knock up-nya. Bahkan kali ini double knock up, tidak bisa berbuat banyak dan first blood-nya menjadi milik dari Onyx Esports. Bahkan di bagian bawah dengan adanya pergerakan Burst dan juga Drian, mereka bekerja sama mengusir mundur. Mereka langsung menghilangkan wave minion, melakukan rotasi dan Turtle muncul. Iya, dan aku juga baru sadar ternyata Kairi yang pakai Juliannya ya. Ya, Ini, jungler. iya, bakal jadi ada 3 lagi. Tapi lihat rock wave-nya connect, Albert hilang langsung. Tanpa bisa langsung merangsak ke arah Turtle Pit-nya, tapi bisa melakukan kontes. Nggak bisa. Gak bisa bergerak Karena dia. memang itu burst, itu Burst. 4 hero burst. Iya. Ini pertarungan sisi nggak sih Om? Sisi banget. 3 hero awal yang diambil itu kan sisi. Mhm. Dibalaskan lagi Om, bener-bener. Full sisi sih sebenarnya buat Onyx Esports. 5-5-nya ini bisa ngeburst. Yap, itu dia tapi Drian. Dan juga Keyboy bekerja sama untuk masuk ke dalam area dari RRQ. Oke, Skylar dengan Electro Flash-nya ada di Golden ya, dan dia harus bisa bertahan. Dan bertahan di sana adalah mungkin jawaban untuk RRQ Hoshi. Kalau mereka bisa mempertahankan Skylar untuk positioningnya gak bisa diganggu-gugat. Yep. Onyx Esports mereka harus bertahan nanti di mid game sampai dengan ke late game. Tapi di sini Onyx karena memang mereka punya keleluasaan untuk bermain snowball dari early game. Mereka membuat inisiasi, mereka membuat kejutan. Kena lagi dong Albert. Masih berhasil kabur sedikit terlambat dari chain enhance yang dikeluarkan. Andai tadi lebih cepat kemungkinan akan ada satu hero lagi yang berhasil ke pick off. Dan sekarang menjadi momentum balikan harusnya untuk RRQ Hoshi bisa melakukan Dan- sebuah serangan atau sabar lagi. Betul, dan aku juga suka banget pemilihan dari Grok sendiri. Dia bisa nge-immune dari Iron Hook yang dikeluarin nanti oleh Ya, Finn. power of nature-nya Iya, ya. karena dia balik lagi, dia sebagai roamer, dia bakal bisa men-zoning out, membuka informasi sebanyak-banyaknya yang akan pastinya membuat dari junglernya, bahkan cewek sebagai god laner mendapatkan space untuk bisa mendapatkan snowballnya. Clay udah punya Clock of Destiny di menit ketiga tadi. Wah. Ini cukup cepat ya dengan Mystery Iya. Shop yang memang mendongkrak juga, Iya. mendompleng pula. Sementara Skylar tetap ada di area lane-nya. Masih sabar, menurun lagi tempo permainan. Belum ada pick off yang terjadi. Hanya ada sneaky picky dari masing-masing player. Oke, dan sepertinya kali ini bakal coba untuk di-plating lagi in hand chain menuju ke arah seorang Finn. Tapi lihat ada Robert yang connect, tapi lihat ada satu lagi heavy spin. Memporak-porandakan setup yang dilakukan, tapi lihat 4 player hilang dari Onyx Esports. Dari RRQ Hoshi pastinya, di tangan Onyx. Wow, sebuah serangan yang barusan terlihat santai, slow, anggun banget sih apapun yang mereka lakukan barusan oleh Onyx Esports. Mendadak 4 player yang dimiliki oleh Arki hilang mendadak Om.
Yes, ada tsunami yang lewat juga tadi Padahal ya. tadi ada Iron Hook juga ya, mau ngembaliin keadaan. Itu wild charge-nya sih yang Iya. putus semuanya tadi. Membuat pemain RQ Hoshi memang nggak bisa bergerak sama sekali. Dan untuk di early seperti ini, oke lah Akai dan juga Franco, mereka adalah hero tebal. Tapi kalau nggak punya item, sama saja. Betul sekali. Dan sejauh ini mereka tertekan dengan adanya pergerakan dari Onyx Esports. Hanya saja apakah ini akan berhasil dibawa oleh Rarky sampai menuju karya late game. Dengan begitu lamanya permainan, mungkin begitu banyak tenaga yang keluar dan juga keringat-keringat. Tapi untuk sekarang dengan adanya The Axe Effect Plus, Rock Wave-nya menghilangkan lagi pergerakan dari Franco yang hilang dengan begitu cepatnya. The better you smell, the better you play. Wow, Keyboy. Ini sejauh ini 100% kill participation ya. Bahkan tadi juga dia nggak pakai Petrify-nya untuk bisa men-secure ke arah 1 point kill yang berhasil ditabung. Dan bahkan lihat, satu tertarik di arah top lane berhasil untuk dilontokin oleh cewek. Dan kita lihat dari itemization-nya. Iya, cewek ini cepat banget. Dia punya steal leg plate. Dia juga bakal menuju, wow man, golden staff sebentar lagi. Cloud yang over farming seperti ini bakal ngemudahin jalan Onyx Esports. Ingat, burst damage-nya mereka udah dapat. Offense itemnya selalu ada di atas dari defense item RQ Hoshi. Yep. Jadi single burst saja, ini pasti tumbang satu dan mereka bakal menang jumlah untuk tim fight besar. Plus rotasi boot juga sekarang udah enak banget. Dia mau nge-flank ke arah mana aja udah bisa banget. Barusan ada konsel, namun terlihat dengan ada satu lagi pergerakan lewat MPC sedikit lagi. MPC ada dalam tubuh Albert. Ditampol dengan adanya Pulse mulai maju ke bagian depan dan juga dari Franco-nya pulang down. Namun sejauh ini dengan adanya pergerakan Cloud yang memang terlalu dalam masuknya. Cloud pun berhasil ditumbangkan, ada 2 untuk 3. Tapi R7 memancing keributan, memanggil siapapun yang ada di area tersebut untuk mengejar langsung arah dirinya. Bisakah dia bertahan dengan lagi satu paling star, mau dia lompat ke bagian belakang. Masih terjebak, 2 player ini terus-terusan mengejar, tapi R7 masih terlalu tebal. Oke, Boots bakal coba untuk melarikan diri aja dan pertukaran yang sangat-sangat banyak banget sih. Udah berhasil untuk ada trade kill. Lihat satu outer turret di arah tengah yang begitu mahal berhasil untuk dihancurkan. Sebenarnya tadi tuh R7 bisa ditumbangkan kalau Kairi-nya ikut team fight. Cuma di sini Kairi mengambil objektif yang berbeda. Dia makanin purple-nya, jadi Albert bakal ketahan untuk levelnya. Wow, dan ini juga menjadi space tambahan di mana Turtle yang ketiga berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Siapapun yang mau masuk, ini bakal dihalangin abis-abisan, entah Drian, entah Keyboy. Ya. Yap. Oke, ditutup lagi barriernya. Ditutup, memang tidak boleh membuat tidak ini anak RRQ Hoshi. Ya udah lu udah stay di situ aja, ikutin permainan dari Onyx Esports. Inilah yang mau mereka tekankan, dipaksa untuk masuk ke dalam tempo permainan dari Onyx dan satu ini turret lagi hancur. Wow, ini bahkan yang hancurin dari tadi turret-turretnya adalah cewek. Ini Goldswing-nya bakal lebih jauh lagi sih. Ya, dia dan cepet banget buat dapetin item-item bener. Item-itemnya juga bakal lebih banyak lagi. Tapi lihat R7 yang terkena damage yang begitu menyakitkan. 1 versus 3 bukan hal yang baik, tapi R7 berhasil untuk ditumbangkan di tangan Boost dengan mega kill-nya. Oke, ada satu player lagi yang berhasil ditumbangkan. Sebenarnya itu Alba terlihat dari kejauhan. Akankah mereka mengejar karena satu hero ini? Tidak. Di bawah cutting minion dilakukan oleh Pakito sejauh ini dengan inner turret yang sudah tumbang di area top lane. Dan juga ada ancaman lagi di area mid lane. Akan bertahan berapa lama? Ataukah RRQ Hoshi bisa menemukan satu momentum untuk membalikkan seluruh keadaan? Oke, dan lihat ini jungle-nya juga dari invade abis-abisan ya. Dari RRQ Hoshi udah mulai ketinggalan 6.500 net worth yang terselisihkan. Buat mereka juga harus keep up banget, sedangkan lihat lagi-lagi di invade abis-abisan. Waduh, dan sekarang kendal lagi. Karena dari Arsepa bisakah dia bertahan karena satu yang terakhir dia udah berhasil langsung dimasukkan. Tapi Keyboy berusaha untuk kabur ke bagian belakang, berhasil dijepit juga. Tapi untuk Keyboy dengan pasif yang dia punya, masih punya kesempatan untuk hidup. Dengan begitu banyak SP yang masuk ke dalam tubuhnya, terkena Sanguine Claw namun dengan ada bad impact, tapi damage belum begitu terasa. Chain Enhance pun dikeluarkan, Cecilian-nya mundur dulu. Wow, tadi sebenarnya kejepit ya, tapi dia masih bisa mundur. Dengan Ocean ODT-nya juga, pasifnya aktif, darahnya nambah lagi dan akhirnya gak ada yang terpick off. Dan bahkan cewek lagi-lagi berhasil untuk menghancurkan turret-turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Ini bahaya banget, ini snowball banget sih untuk Onyx. Ya, keunggulan mungkin lah kalau kita ambil average-nya sekarang ya, ini 1000 gold per menit. Keunggulan untuk Onyx Esports dan Win of Nature udah selesai untuk cewek. Team fight macam apa lagi, apapun yang mereka perbuat sekarang dengan defense item RRQ Hoshi ini bakal jebol semuanya. Di saat Blazing Duetnya masuk ke dalam, berarti bad impact-nya agak sulit untuk terkena. Dan itu semua adalah pistol yang kalau memang tidak terkena ke arah R7, ya udah dia bakal free banget dengan WON-nya, Om. Benar, dan jangan lupakan juga tadi item yang di-buy sama Clay, itu Lightning Truncheon. Dia nggak punya item defense sekarang. Jadi bener main frontal full attack lihat nih. Clock of Destiny Lightning Truncheon, defense-nya mana? Gak ada defense sama sekali dan Blazing Duet masukkan dengan full damage. Yap.
Queen of Nature. Hanya tinggal bisa Golden menghindari atau tidak nih. Dia masuk dengan WWN ya, setidaknya bisa menghindari pergerakan Esmeralda yang memang tidak terlalu berdamage juga dengan gap yang seperti ini. Harusnya Blazing Duetnya akan menjadi satu pergerakan yang bisa dioptimalkan dengan sebaik mungkin gitu loh. Lihat DPS-nya cepet banget. Ini udah kenceng banget sih. Itu dia dari ngambil satu purple buff begitu cepatnya dan mempertahankan stacknya. Level 12 banding adanya gold laner kita 9. Iya, Ada 3 level. Simpelnya kalau kita lihat di sini adanya perbedaan atribut ya. Level gap yang sejauh ini membuat Onyx Esports mereka bakal nyaman untuk team fight. Oke, Albertnya terkena lagi dong. Andai tadi ada Rock dan juga masih ada di situ. Kita nggak tahu lagi cerita apa yang akan diberikan oleh Onyx. Lordnya belum dead, Lordnya belum down. Namun udah berhasil langsung menghancurkan satu base turret di area mid. Sementara R7 usir mundur dulu. Ada 2 hero yang bergerak ke bagian bawah. Tapi R7 terkena efek slow yang begitu mematikan pula. Ada konsel sejauh ini belum ada Aeronuk yang berhasil menarik ke arah satu player pun. Dan Finnya masih mencari celah. Mereka semua berkumpul di area bawah. Dan R7 berhasil dihancurkan. Plus adanya satu base turret lagi di area bottom lane yang sudah dirubuhkan. Dan Albert mau kemana terkena chain enhance. Mereka lebih santai sekarang. Wow. Itu satu kali kena enhance chains mundur. Satu base turret berhasil untuk didapatkan kembali. Tersisa satu lagi aja nih base turret daerah top lane yang menjadi lini pertahanan untuk RRQ Hoshi. Gold swingnya 12.400 tapi Iron Hook yang belum terlihat on point. Bahkan bukan cuma terlihat on point, ini didinai banget sama immune yang dimiliki oleh Drian. Yes, dan bahkan ada 2 Malphite Roar, cewek boots. Wow. Kairi tadi ada Blood Wings juga, item termahal untuk Mix. Finnya ditabrak Om dengan satu wild card tersisa. 4 player aja, tidak ada Bloodhound. Mereka akan semakin semena-mena lagi untuk bisa masuk ke bagian dalam. Tidak ada efek to press, bahkan untuk kali ini R7 yang tidak bisa melakukan banyak hal. Hanya ada 3 player mereka yang digerogoti satu persatu. Hanya ada 3 player tersisa. Wave Minion pun akan masuk, Channel dan dikeluarkan. Tapi dengan epic space, Albertnya berusaha untuk bisa mendapatkan karena satu orang nama dirinya. Tidak berhasil dengan ada satu Winter Stranger. Kairi yang masih berhasil selamat. Bahkan untuk kali ini dengan ada pergerakan Clay mencoba untuk maju ke bagian belah ataupun mundur. Itu pun tidak bisa lagi membuat mereka bisa. RQ ada di second pick tanpa Beatrix, tanpa Valentina, tanpa Wanwan dan juga Faramis. Fanny masih terbuka, Akai juga masih ada. Bakal bergantung serangan dari masing-masing tim ini untuk memakai hero apa yang cukup comfort bagi mereka. Oke. Kalau berkaca di game sebelumnya ya dari Onyx setelah nge-ban ke arah Valentina, mereka juga nge-ban ke Wanwan yang udah di-ban sama RRQ. Terus masih ada Masha yang tadi sempat di-ban sama RRQ juga. Fanny, akankah di kontes mengingat kedua tim ini piawai banget untuk menggunakan Fanny-nya. Yep. Dan Franco dari Finn kali ini berhasil untuk di-ban aja di banning phase yang pertama. Oke, 2 marksman sudah hilang. Valentina dan juga Faramis sudah hilang pula. Franco kali ini Fanny adalah satu kesempatan yang sangat besar bisa di-ban. Karena kalau sampai terlepas ya udah Kairi kemungkinan besar akan menggunakan hero tersebut. Atau diadu Akai dan juga Fanny. Oke. Bisa Boleh. sih. Let's see again. Ambil Juliannya nggak tahu sih ini mau main sisi atau enggak. Karena Iya. Pakito juga ada bisa. Pakito ada, benar. Pakito kemungkinan besar bisa jatuh di tangan Arceus. Tapi ya Julian ini adalah match yang sudah di nerf. Tapi yang dibutuhkan dari dia itu sebenarnya adalah efek sisinya. Karena sisinya annoying kan, gede juga range-nya dia. Cooldown-nya juga sebentar banget kan, jadi kayak bisa spam skill Betul. terus-menerus. Tapi Kaditanya dari Kibo yang ternyata mendapatkan respect ban. Oke, Akai lepas. Akai, Fanny, Pakito, Masha, dan ternyata Fanny. Langsung Fanny-nya pakai Kairi. lama. Oke, Not bad. di bawah 15 menit. Karena dari Fanny-nya susah kan kalau masuk ke late game. Mau ambil Akai Pakito. Akai, Pakito, oke. Ada Beatrix. Oh, Beatrix ban ya. Patricknya udah dihilangin. Pakito masalahnya. satu, Akai juga ada. Akai Pakito. Pakito. Akai Pakito. Lalu Finn dengan kufranya. Bisa. Bisa. Bisa Jadi ya? ini Pakitonya bakal harusnya taruh di tangannya R7 ya. Dan Akainya nanti mungkin bakal ditaruh ke Albert atau bisa Oke. dibongkar pasang lagi karena dua-duanya masih bisa fleksibel banget untuk ditaruh di jungle ataupun di XP. Tapi jawaban seperti apa yang akan diberikan oleh RRQ? Atau Balmon. Balmon di first pick sih I don't think so ya. Mahal ya. Mahal ya. Tapi Mahal banget. Ya karena jungle-nya udah dibuka juga di sini dari Onyx sendiri. Mereka bisa ngambil counternya tapi Franco-nya udah di-ban salah satu counter pasti untuk Fanny. Itu dia Akai dan Pakito. Pakito. Oke. Dua hero yang punya crowd control juga ya. Dan ini bakal pesta crowd control lagi kah seperti di game yang pertama? Ini Julian masih bisa jatuh ke tangan Mid laner Onyx ya. lagi. Iya, Mid untuk Drian jadi ya. mid lanernya. Drian bisa menggunakan hero tersebut. Berubah lagi kan, yang tadi jadi jungler, tahu-tahu bisa jadi mid lane lagi.
Ini Ya. banyak banget sih pilihan dari Keyboy. Masya masih oke. Atau ya sekalian aja mereka mainin combo langsung sekarang. Apa tuh? Digi Popol. Digi Popol, Masya atau... Mau main cepet lagi ya? Iya, Iya. kan udah funny kan? Iya. Mainin aja sekalian. Oke, menangin satu lane juga, 2 lane bisa Ini menangin. udah ada Fanny-nya kan CC udah naik nih 100 Nah. nih. Tambah Popol sama Digi. bener. Jadi 150 om. Dua tapi ada Esmeralda, oke. Oke. Esme dulu, tapi ya nice choice ya dengan mendapatkan Esmeralda. Misalnya ini maksa RQ untuk nge-ban ke arah Digi. Iya. Pengen kasih dia nanti Digi. Bakal ngebuang satu slot ban-nya dulu ya buat RRQ. Tapi satu pick ketiga. Mau Ingat. Vin-nya dulu nggak? Kalau nggak stopper-stoppernya dihilangin loh ini. Akai sebenarnya udah bisa nge-stopper. Dengan penggunaan heavy spin-nya. Tapi susah. Tapi kan itu adalah ultimate di mana satu Lama ya. short skill yang cooldown-nya paling lama kan dari deretan tiap skill yang dimiliki oleh masing-masing player atau masing-masing hero. Sementara kalau hero yang lain, contoh kayak Ruby, Donald Wolf King-nya ada di skill 2, itu juga hanya sekitar di 8 sampai 9 detik kan nanti ujung-ujungnya. Lalu Kufra juga ada. Ini terlebih dahulu. Cukup berani sebenarnya dengan Iya. pengambilan dari Giv karena ini adalah hero yang berdiri diam aja. Dia nggak bergerak sama sekali ketika membuka ultimate-nya Real World Manipulation dan Iya. Fanny bakal bebas untuk menembus ke belakang. Dengan Dan- mudah harusnya. Ya. Bener, dan Ruby next-nya bisa jadi target ban Ruby. Ada Kufra juga. Ada Chow juga mungkin. Iya, ada Chow juga. Tapi hanya ada 2 slot nih siapa? Ah. Ruby Kufra kah menyisakan? kalau aku Ruby Kufra sih, kalau aku ya. Kalau aku juga Ruby Kufra. Kalau kamu? Karena dia sisi soalnya. Kufra Brody nggak sih? Kalau aku bakal ditutup Brody. lagi dari marksman-nya. Bisa juga untuk marksman. Untuk marksman, tapi Selina dulu, oke. Jadi nggak ingin untuk melihat Onyx Esports ini mainnya benar-benar agresif dari early. Dan perbandingan dari kedua XP laner kita kali ini. Ya tunggu. sebenarnya masih dipegang sama R7 sih, dengan hero yang berbeda ya. Ini masih ada Natalia loh. Natalianya Keyboy. Oke, Ya nggak sih? Masih ada. bisa. Bisa banget dan ya Onyx Esports mereka bisa kemana-mana. Kita tahu lah ini tim yang Iya. role-nya bahkan bisa berubah loh. Ini bukan cuma dari draft hero-nya. Yang pakai hero ini tiba-tiba bisa jadi hero ABC gitu. Playernya di sudah hero ABC jadi player BCA juga Oke. gitu. Ruby ternyata yang Ruby di menjadi banner. target Tuh, ban. Ruby. Ruby Kufra ya. Topper. Iya Ruby Kufra berarti Topper sih. satu Tapi dihilangin. gue setuju kalau misalnya Ruby Brody boleh. Ruby Brody juga boleh. Ruby Brody Mengamankan dari area biar Fanny-nya nggak ketendang aja kepalanya. Yep. Kan nanti kalau dia kena stun pusing masuk Iya. dalam turret itu kasihan banget. lehernya om. Bisa di stop ya. Kesel ya. Kesel deh. Oke, tapi Grok yang menjadi target ban bagi RRQ Hoshi. Tapi satu ban terakhir menuju ke arah Kufra kah? Atau Brody kah? Atau mungkin Chow kah? Masih mungkin juga. Kalau lebih safe lagi ya Kufra. Ya, Cuman atau kalau memang mau targetkan langsung ke Skylar bisa Cloud sih. iya, tapi Cloud ya. Ya, masih ada Cloud kan Iya, buat bisa Skylar. jadi juga. Bakal marksman-nya atau roamer-nya? Kalau aku roamernya sih om. Karena mau nggak mau sentralnya kan. Pusat ya. Pusatnya. Maksa Kufranya pakai ada Chow. di atas, Kufra ada di tengah. Kalau memang Kufra ya. Iya. Kalau memang Kufra, ini kita berandai-andai kalau Kufra gitu loh. Yes, Darvin juga adalah user Kufra. Dan Vin adalah user yang baik pula tuh Kufra. Iya. Itu dia. Your team is Ruby Kufra. Kufra yang sudah dibuang. Yes, dan kita akan lihat dari RRQ menuju ke arah marksman dan juga roamernya. Tapi ada komen juga nih dari R7, kita back on track, evaluasi pasti ada. Banyak perubahannya lah dari inside dan outside juga. Oke, inside dan outside karena mungkin banyak orang di luar sana. Bang, outside yang ngaruh apaan sih bang? Hei, banyak ngaruhnya itu mah. Banyak banget. Banyak, oke. Lanjut lagi, ini dia. Satu band ataupun satu pick untuk RRQ Hoshi. Mereka udah punya mid laner, mereka udah punya... Ambilnya ini kesimpulan, mereka udah punya jungler, mereka udah punya satu XP laner. Berarti Oke. mereka masih butuh gold laner dan juga roamernya lagi. Franco udah dihilangkan, hero-hero yang dimiliki oleh Finn. Semuanya makin dipekerja lagi dan Cloud menjadi pilihan utama di belakang kita. Coba kalian dengar. Wow. Begitu kencangnya dukungan yang diberikan oleh Kingdom untuk RRQ Hoshi. Meriah sekali ya. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu pastinya dua hero yang akan langsung diamankan untuk Onyx. Bakal mengisi ke area roam dan juga Digi? dari mid-nya, Digi masih menjadi opsi yang cukup baik. Dan juga mid lane-nya sih harusnya. Iya. Mid lane-nya mungkin Cecilian Xavier bisa jadi opsi atau apa? Oh Lilia. Lilia. dan Dan Chow. Chow. Berarti is picking. Chow Ini- dan juga Lilia, oke. Chow. Wah, Keyboy bandel banget lagi pakai Chow. Keyboy bakal bandel banget lagi pakai Chow. Kita tahu ya Keyboy sejarahnya. Apabila dia sudah mendapatkan mandat, Pandan, oke. mandat kan.
target dia. Target dia. Iya. Dari detik 1 sampai ke end game, Dia terus. dia terus. Oh, fokus ya anaknya ya. Itu udah skill pasifnya Wah. si Kiboy itu. Oke. Wow, Chow. Dan Lili ya. ini ngebuat dari Cloud-nya gak bakal nyaman, entah dia bakal pakai sprint Betul. atau Iya. harus dipaksakan untuk menggunakan Purify. Oke. Karena masalahnya kalau mau dia pakai WON pun oke, dia bisa selamat dari sisi damage-nya. Tapi momentum Blazing Duet-nya itu kan yang diharapkan. betul. Itu yang diharapkan untuk mengantarkan damage satu area, mengantarkan damage di mana dirinya nanti akan menjadi follow up damage utama pula. Hilda. Siapa lah daya? Hilda kali ini. Oke, Hilda untuk mengganggu early dari Fanny. Ini bakal di pressing Ada sama Lilia Hilda. loh, capek tapi masalahnya. Iya, gak bisa kabur. Ada Lilia masalahnya. Ini kan Hilda salah satu hero yang memang mengandalkan on footnya dengan combat ritualnya gitu loh. Dia berusaha untuk cover tapi efek slow begitu mematikan pula yang bisa dihadirkan oleh Lilia itu sendiri. Kita mau dengar dulu nih kalau Pulung teriak Viva berarti hierarki ya. Kalau Pulung teriak Go berarti Onyx ya. Kita mau tes dulu suaranya. Viva! Go! Kurang keras sekali lagi Go! Oke deh kalau begitu jadi langsung saja ini dia game yang kedua di Land of Dawn. Royal Derby akan menjadi 2-0 atau 1 sama. Inilah yang akan kita saksikan bersama-sama. Yes, dan ini yang akan menjadi match point pastinya untuk Onyx Esports dan Arki Hoshi. Harus, wajib, kudu untuk bisa nge-steal 1 poinnya. Dan ini dia pemenang Land of Dawn di game yang kedua, The Royal Derby. It's about to start. Dan lihat di arah tengah, Kiboy udah siap banget pastinya untuk memasang badan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan dari kedua jungler masih cukup santai-santai aja, belum ada gangguan yang berarti juga. Dan Finn bergerak menuju ke arah orange buff tapi nampaknya belum ada informasi lagi nih. Nih sejauh ini ya balik lagi coba lihat di bawah. Kalau kita lihat minimap ada sneaky peek yang dilakukan oleh Hilda solo aja sendirian aja dan itu entah ketahuan atau tidak tadi disadarin atau tidak. Sedikit lagi kalau tidak ada gangguan yang diberikan dia bisa aja mendapatkan langsung ke arah orange buff dan XP bakal ketinggalan loh. Iya, dan ini Hilda loh. Oke, dan kali ini Kairi yang udah mulai bergerak menuju ke arah bawah, mencoba untuk mengamankan. Tapi lihat, udah ada Finn yang bersiap juga memberikan sedikit damage lagi. Bakal coba untuk digesek dengan adanya skill cable. Tapi Finn sepertinya terkena satu buah jet kundo. 1 hit terakhir lagi masih bisa mundur. Yap. Tapi sepertinya sejauh ini kalau dilihat orange buff-nya juga masih selamat dan talent prediction again and again. Wow. Ini untuk game 2. Untuk game 2. Untuk game dua ya? Jadi Benar. per game ya. Wow. Tidak ada perubahan warna ya. Oke. Tidak ada perbedaan di sini seperti yang sepakat. Semuanya dari prediction untuk Onyx. Oke, lanjut lagi. Di atas udah ada pergerakan dari Burst yang mengusir langsung ke arah 2 player. Di mana untuk kali ini Burstnya masih sangat sustain sendirian saja. Oke, dan Finn yang masih coba untuk merangsang masuk ke area jungle milik Onyx Esports. Dilihat dari cewek yang mau coba untuk plating outer turret di area bottom lane-nya. Bakal coba untuk dipanis tapi Boots terkena damage yang cukup menyakitkan. Yap, dan Drian hadir tepat waktu. Drian merubah segalanya. R7 sedikit lagi SP-nya. Dari dia tadi terlalu maju selangkah saja. Mungkin ada momen yang berbeda yang bisa diciptakan oleh Drian dan Turtle. Udah ada Kiboy pula di area tersebut. Albertnya langsung ditendang sejauh mungkin. Namun 2 kali Turtle-nya berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ dan juga menjepit ke arah Lily aja. First blood-nya berhasil diamankan oleh pemain dari RRQ. Namun sekarang ada satu purple buy yang mungkin mendapatkan gangguan di mana Finn-nya sendirian digeprek dan padinya down. RRQ mulai bangkit. Art of Hunting ditambah Power of Wildness. Itu berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi yang cukup mahal. Pastinya Kairi down, gak dapat purple buff-nya juga. Dan kali ini dari RRQ Hoshi cukup unggul dari early game-nya. Ya, mereka berhasil untuk mendistract sebenarnya ya. Jadi agak terhalang di sini Kairi untuk bisa mendapatkan poin kill yang cukup banyak apalagi untuk di early. Yep. Dimana ini 3 menit awal yang cukup sepi tanpa adanya poin kill dari Fanny juga. Dengan emblemnya Festival of Blood. Jadi Fanny-nya agak sedikit beda ya. Hmm. Kalau tadi kan High Endra itu. Iya. Oke. Dan sekarang dengan Festival of Blood ya bakal dapetin penetration dan juga adanya tambahan ini. Wah, digeprek habis-habisan dong. Tapi Finn-nya pun diusir mundur dengan adanya Lilia. Hanya saja sekarang dia membawa satu rekannya. Albert sudah mulai maju ke depan tapi Kairi sedikit
lagi Epi tersisa. Hampir aja solo kill lagi dari Finn. Begitu mengganggu. Dan udah ada serangan balasan di bagian bawah. Di mana untuk kali ini Arkeosi begitu mendominasi dari dua lane yang udah terlihat. Well, itu dia dari point kill demi point kill juga berhasil ditabung. Membuat dari Coldstringnya dari Arkeosi cukup unggul juga. Dan Skylar berhasil juga untuk menumbangkan cewek tadi di arah bottom lane. Black Shoes sudah ke-trigger. Kairi nggak punya purple buff, bukan hal yang baik. Tapi lihat, Clay yang berhasil untuk menjadi satu tabungan yang pecah dari Onyx Esports. Yep. Berhasil diamankan, dua playernya pun harus recall. Dan bahkan untuk kali 3. Ya. Oke. 3 buat di early-nya dan itu tadi nyaris sebenarnya nyaris selamat ya. Yep. Karena mungkin ada sedikit miscom karena tadi Black Shoes baru dipakai juga, untungnya memang Kairi datang di waktu yang sangat-sangat tepat sekali. Yap, dan perbedaan level ini benar-benar dimanfaatkan oleh pemain dari Arkeosi untuk bisa mengamankan laju karena satu purple buff-nya. Tapi untuk sejauh ini dengan ada purple buff berhasil diamankan pula oleh Akai. Akainya langsung pergi, Akainya langsung acir tidak memperdulikan apapun. Pergi dia. Itu benar-benar dapetin lagi objektif demi objektifnya, tapi gak mau mengambil resiko berlebih lagi dengan adanya satu turtle yang berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes. Seenggaknya bisa dapat kompensasi dengan hilangnya purple buff, dengan hilangnya juga tadi playernya, dan turtle menjadi satu buah jawaban mungkin ya. Dan yang pasti juga ini jawaban buat kalian yang lagi lapar, langsung aja jajan di GrabFood diskon sampai dengan Rp20.000. Waduh, tapi Kairi sedikit lagi dikejar. Digigit Finn yang masih selamat satu terakhir. Finn yang tidak bisa menyelamatkan dirinya kembali. Walaupun ingin kabur, namun di bagian belakang Burce langsung lompat dengan satu kali star pun terkena karena beberapa player. Tidak ada follow up damage lagi dan mereka pun bubar jalan. Yes, dan itu dia ya, udah mulai mengejar juga dari ketertinggalannya. Dari Goldwing-nya juga udah gak terpaut terlalu jauh lagi, dan satu gold crab kembali berhasil untuk di-secure di tangan Albert, membuat dia nantinya makin lebih banyak lagi item yang bisa dibuat. Ya, dari Finn di sini dia sudah mulai harus berhati-hati juga Iya. ya, karena item damage dari Onyx Esports ini udah mulai jadi. Jadi harus bisa memperhatikan kapan dia harus melakukan pressure, kapan dia harus menunggu juga, karena item defense ini kan belum ada yang jadi. Dominant Science mungkin adalah target bagi Finn sekarang, tapi Heptasis ini udah ada untuk Fanny, dan bahkan tadi BOD udah ada untuk Popol Kupa, dan itulah sebabnya kenapa tadi dia bisa tumbang. Oke. Kalah dari point kill tapi objektif. Coba lihat, ada satu tertarik berhasil dihancurkan, dan bahkan kali ini sepertinya akan ada objektif kedua, tapi Wave Dragon ya udah langsung berhasil menendang pula karena dari Skylar, tapi Skylar masih berhasil selamat. Bahkan untuk kali ini ceweknya memaksakan keadaan walaupun dirinya harus termakan juga. Namun sejauh ini dari cewek berjuang seorang diri dengan menghadapi 3 player di depannya. Tidak kuat lagi. Yes, dan kali ini skill cable dari seorang Kairi berhasil untuk dihindari dengan cukup baik dari R7-nya. Terlihat Albert menggunakan satu buah body slam menuju ke arah depan. Nggak mau lagi melakukan satu buah engage yang diberikan, tapi Finn masih terlalu nakal dan bermain ke area pekarangan dari Onyx Esports. Oke. Drian sedang OTW Ice Queen War. Andai satu item itu udah selesai, ini kayaknya Finn-nya bakal bisa dipukul mundur sedikit demi sedikit ataupun mengurangi daya dobraknya. Betul. Kenapa dengan efek slow yang diberikan, combat warrior ataupun combat ritual yang dimiliki, ataupun ya bisa dibilang on foot yang dia lakukan terus-terusan, ya sulit gitu. Ya bakal pelan banget juga ya untuk movement speed-nya, dan R7 Albert juga harus berhati-hati dengan adanya Ice Queen One. Yap. Mereka nggak boleh ngasal untuk buka team fight. Wah, all in ke Finn dong, all in-nya ke Finn. Finn-nya dihilangkan, Retribution masih ada. Siapa yang akan mendapatkan, tapi didorong karena satu epic spin, dan sekarang turtle-nya menjadi milik dari Arkeosi. Kembali jalan-jalan ke Bekasi pengen turtle tapi gak dikasih. Waduh, cakep. Dan yang pasti juga ada yang cakep nih. Kalau kalian udah cakep plus juga wangi dan pastinya bersih kepalanya, jadi langsung aja wipe out ke Tombe basah dan gatal pakai Head and Shoulder edisi spesial Mobile Legends. Yap. Tapi untuk Kiboy berhasil kabur lagi. Purple buff-nya diganggu. Hanya saja untuk kali ini purple buff berhasil diambil. Mendapatkan bahan bakar untuk Fanny. Bisa melakukan pergerakan. Akhirnya setelah tadi benar-benar dihantuin banget dari Finn-nya juga. Dan bahkan lihat Finn masih coba untuk menghadirkan presensinya menuju ke arah seorang Kiboy. Gak mau lagi karena Kiboy kita tahu dengan playstyle Chow dia yang cukup agresif, dibalikin lagi agresif. Iya, dan jangan lupakan di sini Popol Kupa udah punya item damage. Jadi bite them Kupa ini bakal berasa meskipun memang Finn cukup tebal ketika berada di dalam rumput. Yap, dan efek stun-nya juga Om. Betul. Efek immobilize-nya juga. Ada Queen One sekarang. Iya, sekarang ada Queen One. Efek immobilize. Mau kemana Finn-nya? Ini harus digarisbawahin lagi. Pergerakan dari Arkeosi. Mereka juga sebisa mungkin menjauhin di mana di lane itu ada Drian atau tidak. Iya.
Dia harus menjauhin itu, harus melakukan tough flanking seperti apalah nanti dari Finn-nya. Karena di tengah sepertinya udah bertemu lagi Bus dengan 2 orang sekaligus. Gak bisa bertahan lama. Ada Angry Gloom namun ceweknya di dalam sebuah satu kotak reward manipulation. Finn yang berhasil selamat namun bertemu lagi dengan dari Kairi. Mencoba untuk mengejar tapi masih bisa berhasil bertahankan. Tidak, karena Hildanya langsung down pula 1 untuk 1 sejauh ini. Pertempuran terjadi lagi di bagian tengah, didorong dengan ada satu MVP ditembaki lagi di bagian belakang tapi mendadak. Untuk kali ini Kairi yang numpang lewat memberikan damage walaupun beberapa playernya masih sekarang. Tapi Drian satu win terakhirnya masih berhasil lari. Yes, tapi lihat cewek diam-diam berhasil untuk menghancurkan satu altar turret di arah atas. The Lord yang pertama pun udah hadir dan itu dia Albert yang dalam ancaman kali ini masih bisa mundur ke arah belakang. Cewek, dan cewek. Gila sih cewek itu waktu team fight yang ada di bagian tengah tadi. Yeah. Dia tahu oke lah mungkin bisa dapetin point kill tapi lebih memilih untuk mendapatkan objektif juga. Dia lari sendiri ke atas. Bongkar turret. Gak ada yang berpikir ke situ. Iya. Dia doang loh. Pasti pengennya fight terus ya. Apalagi tadi ada perang yang pecah juga. Iya, pasti butuh follow up damage dong. Iya. Follow up damage. Saya tinggalin dulu ya. Mohon maaf ya. Ada kerjaan Gak di atas. dulu. Iya. Dia ngambil objektif. Dia berhasil menghancurkan satu outer turret dan Esme. Terlihat dari minimap masih berada di area atas. Masih belum bergerak. Namun coba lihat ada perubahan posisi dari minimap. Popoleng kupanya bertukar posisi dengan Esmeralda. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu inner turret. Namun di area Lordnya memang seperti akan diberikan begitu saja. Lordnya berhasil langsung diamankan. Didorong lagi dengan satu MVP. Tapi Popoleng kupa di bagian atas sana tidak terdeteksi sedikit pun. Udah terlihat Kairinya mencoba untuk masuk ke dalam rumputan. Kairi berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu player. Namun udah ada Yip yang pulang. Bahkan mereka untuk kali ini berhasil untuk bisa mendorong lagi kalau dilanjutin di area mid. Namun ceweknya berhasil dipukul mundur. Akankah outer turret di area mid berhasil diambil namun sejauh ini masih bisa dipertahankan. Itu kayak estafet ya, Esmeraldanya muncul di map, ayo gantian lu masuk ke sana. Iya. Iya, inner turretnya hancur, estafet gitu kayak aplusan nih ganti. Pelusa ganti-gantian. Oke. Ini RRQ Om. Ini mereka dengan momentum yang kayak begini. Flankingnya seperti apa lagi harus dilakukan? RRQ, gue rasa mereka tinggal split sih dengan Lordnya. Karena Lordnya lagi ada di bawah juga, mereka gak perlu temenin Lord itu. Yep. Karena nanti untuk super mininya bakal spawn terus-terusan selama Lordnya gak tumbas. Jadi ini PR-nya untuk Onyx. Dan Onyx gue rasa mereka harus menyerahkan buff ini. Wow, amazing play terlihat dari Albert. Yes, satu jepitan maut ya menuju ke arah Kairi dan kita lihat juga Skylar yang udah berhasil untuk menghancurkan satu altar turret dari top lane. Dan 3 player dari RRQ, satu altar turret di arah middle-nya juga berhasil untuk dihancurkan. Dan RRQ Hoshi bakal coba untuk memaksakan satu inner turret-nya. Tapi sepertinya lihat Kipo yang akan menjadi target operasi bagi seorang Albert. Oke, tapi R7 benar-benar ngedina dan juga menarik semuanya. Agar tetap berada di dalam area tersebut jauh lebih lama. Mendadak, Blazing Duan yang masuk pakai dalam sepertinya tidak ada yang down. Namun untuk kali ini Lily aja berhasil dihancurkan berganti-gantian untuk menghantarkan damage. Inilah serangan dari Arkeosi yang sudah sangat luar biasa sekali. Oh, lihat tadi ada sebuah cutthroat juga ya, connect ke arah R7 di arah bottom lane. Tapi R7 masih terlalu sustain juga untuk ditumbangkan dan sepertinya item damage dari Kairi yang bisa kita intip juga masih belum optimal. Ya, Melvic Roar memang sudah ada di sana, tapi memang dengan item defense juga yang sudah dimiliki oleh RRQ Hoshi. Dengan AK-nya dia yang tebel banget ya, Guardian Helm, ada anti-Quiras juga. Dan dia bakal mengarah, ke Radiant Armor sebentar lagi. Sedangkan Pakitonya juga tebal, jadi sini udah tebal-tebal RRQ Hoshi. Tapi PR-nya, Clay ini aman banget di belakang tadi dengan reroll manipulation. Gak ada yang cancel, satupun. Yes. Tadi cuma sekali dong ya, ada momen tercancel ya. Yeah. Pakai Wave Dragon. Ya, sisanya dia bebas kan dari tadi. Betul. Dia bebas untuk kasih damage-nya. SQ1-nya juga pasti memberikan efek yang super slow. Dan itu dia Radiant Armor sudah selesai untuk Albert. Yap, dan ini sepertinya udah ada aksi pengawalan ya terhadap Popoleng Kupa. Tapi mereka seperti notice akan sesuatu hal yang akan terjadi dari lane yang berbeda. Popoleng Kupanya pulang, Popoleng Kupanya balik menuju ke arah base-nya. Di tengah berkumpul bersama dengan Lilia. Mengamankan satu wave minion lagi. Dan Yves-nya ya yang sering untuk melakukan patroli untuk menjaga dari area defense-nya ya. Iya. Entah itu inner, entah itu outer turret. Betul. Clay lah yang melakukan itu. Dan jangan lupa, Cloud ini adalah salah satu hero yang sering sekali dipakai oleh Skylar. Apalagi di first leg ya, di season yang ke-10 ini.
Jadi meskipun memang win rate gak terlalu bagus untuk Cloud-nya, tapi kita bisa tahu bagaimana potensi dari Skylar yang selalu masuk juga di momen yang tepat banget. Yap, itu coba lihat Finn ya berusaha untuk mendorong di bagian tengah, berusaha untuk membawa pergi dari Wave Minion. Namun di tempat yang berbeda, ada sebuah serangan yang sudah dilakukan, tapi ceweknya masih berhasil untuk kabur ke bagian belakang, dikejar habis-habisan dengan ada pergerakan dari Skylar. Namun dengan ada satu lagi, absorb damage yang di dalam tubuhnya itu pun tidak bisa sanggup untuk bisa menahan dirinya agar dari selama gempuran diberikan oleh pemain dari Arkeosi. Dan sekarang dua player dimiliki oleh Onyx pun udah menghilang. Ini dua player dari Onyx lenyap dengan begitu cepat. Wow, tadi Kiboy mau cancel remote manipulation tapi di cover dengan baik banget dari Albertnya dengan heavy spinnya langsung ditempelin aja ke tembok. The Lord yang sudah in hand kali ini bakal langsung merangsek masuk ke area base turret di arah tengah dan berhasil juga untuk dihancurkan tanpa adanya bisa defense sama sekali dari Onyx. Yap, hanya tersisa beberapa second lagi sebelum seluruh pemain dari Onyx berkumpul. Cewek sudah respawn, Kiboy sudah respawn. Mereka mendapatkan tenaga tambahan untuk menghilangkan Wave Minion, menghilangkan Lordnya pula, dan mungkin saja bisa menghilangkan gempuran yang diberikan oleh pemain dari Arkeosi. Oke, dan masih coba untuk defense aja terlebih dahulu ya, mengingat satu base turret di arah tengah ini udah hancur. Betul. Ya pasti ini akan menjadi satu pressure juga di mana super minion ini bakal muncul terus menerus. Ini bakal jadi PR juga untuk Onyx Esports. Ya, susahnya Onyx adalah mereka punya Fanny, tapi Fanny-nya di sini kurang berfungsi untuk di early game-nya. Dan 2 kali berturut-turut untuk usaha backdoor yang coba untuk dilakukan Onyx Esports. Ini kelihatan dan kebaca dari Arkeosi. Jadi ya bisa di defense. Cewek ketika tumbang, burst damage-nya ini bakal berkurang banget. Dengan hanya menggunakan Brian yang belum jadi untuk magic damage-nya, ini sulit Onyx Esports. Dan mereka harus lebih sabar lagi. Kalau bisa cari celah backdoor, yes, boleh. Tapi kalau memang terlalu memaksakan, itu berbahaya untuk Onyx Esports. Wait, ketahuan Finn-nya. Pulang dulu, tapi dia udah punya Immortal. Iya, dia bakal lebih berani lagi sih harusnya. Untuk bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk RRQ Hoshi. Dan bahkan kita lihat juga dari kedua gold laner kita yang punya damage output paling paling besar, Skylar dengan 11.000. Di mid tuh coba lihat tuh. Dari outer turret-nya hanya tinggal nggak terlihat lagi untuk HP-nya. Itu digertak ataupun digigit sekali aja sama Kupa, ya udah pasti bakal down. Hanya saja defensif yang baik dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Tadi terlihat loh untuk Hildanya menahan wave minionnya agar dia tidak ikut masuk bersama dengan Kupa yang emang udah di standby kan oleh Popol untuk menghancurkan satu outer turret tersebut. Dan sekarang pertempurannya akan terjadi di area dari Purple milik Onyx. Oke, dan udah bakal ditungguin aja ya. Albert udah siap siaga juga menjadi garda terdepan. Tapi lihat Kiboy yang terkena damage yang cukup menyakitkan. Tapi ada split ternyata di mana Kairi diam-diam berhasil untuk menghancurkan satu outer turret yang gemes banget pengen disentuh. Dan berhasil dihancurkan bergerak di bagian bawah, menghilangkan satu wave minion lagi terlihat dari minimap. Dan juga di tengah wave minionnya ditahan kembali. Fanny-nya mengamankan satu gold buff, ataukah dia akan melakukan recall? Namun untuk kali ini R7 masih sangat-sangat kuat berhadapan 1v1 situation dengan Esmeralda. Oke, menit ke-16 Lord yang sudah enhance tapi belum evolve pastinya. Sekarang udah muncul juga. Udah coba untuk di setup oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Bakal coba untuk di-poking atau bakal coba untuk mancing aja peperangan yang nantinya bakal dikontes. Tapi real time win probability-nya menuju ke RRQ Hoshi. Terlihat R7. Tertangkap basah loh R7, apa yang terjadi? R7 bisakah dia bertahan? Tidak. Namun sejauh ini di area dari Lord itu sendiri. Lord yang berhasil diamankan, Kairi pun berhasil ditumbangkan. Namun di area yang berbeda, coba lihat ada lagi pertempuran yang memang sangat membuat Kairi tidak bisa bergerak sedikit pun. Kita solo kill ya? Siapa? Untuk Kairinya? Untuk Kairinya terjepit. Terjepit di area dari Lord itu. Iya. Iya, tapi ya reset sih balik lagi di sini dengan Lord Advantage yang sudah dimiliki oleh Arkeosi. Memang ini bukan Lord yang sudah evolve dan mereka harus nunggu untuk R7 masuk ya. Tapi Kairi juga gak ada sekarang. Mereka bisa banget untuk maju. Dan hal yang bisa dilakukan oleh Onyx, mereka bisa split. Kairi bisa dibiarkan untuk split, dorong empatnya defense. Oke. Tapi seberapa kuat nih untuk defense 4 pemain dari Onyx Esports nanti? Yap, 5 lawan 4 dan sekarang Kairinya udah berhasil respawn, udah berhasil berkumpul kembali. Tapi barusan Brian udah mengeluarkan lagi Black Shoes-nya, terlihat. Hilang sudah untuk Lord-nya. Hilang satu daya dobrak tambahan untuk Arkeosi, tapi mereka masih punya wave minion yang sangat-sangat mereka dominasi, yang bisa mereka disiplinkan, yang bisa mereka jalankan, dan itu semua menabrak arah base dari Onyx. Defensif yang sangat baik juga ya dari Onyx, masih bisa bernafas lebih panjang lagi untuk bisa bertanding di game yang kedua. Terlihat peperangan sepertinya kali ini udah mulai terpecahkan. Iya betul sekali Ubu, namun Drian-nya masih berada di dalam kotak, masih berhasil untuk menggocek. Namun Epic Spin-nya menjepit lagi ke arah Drian, Drian yang berhasil selamat, Cloud-nya langsung
untuk ke bagian belakang. Tapi Kairinya begitunya berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Bahkan untuk kali ini Albert berhasil langsung dipukul mundur. Ada 2 player yang dimiliki oleh Hierarchy OC. Mereka semua bergerak bersama-sama untuk bisa pergi dari area tersebut. Bahkan Rian kali ini udah sampai pula di area mid. 3 player dari Hierarchy harus mundur teratur. Wow, immortality yang terbalut di tubuh Albert sudah tadi berhasil untuk dihilangkan. Berarti akan menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat penting juga. Di mana sekarang dari Onyx Esports dalam posisi offense. Yap. Ini Onyx udah offense banget dan semua ini dilakukan hanya untuk mengawal cewek. Coba lihat, cewek udah siap untuk melakukan ini ya, penggerbekan terhadap satu objektif yang ada di area base yang ada di top lane itu udah siap banget dihancurkan entah itu di inner ataupun di base itu sendiri. Oke, tapi lihat Baitem Pupa menuju ke arah Finn-nya, bakal cepat dikejar. Kena efek slow lagi, kena efek burn lagi. Angry Gloom-nya begitu menggila, tapi lihat satu buah immortality yang terbalut di tubuh seorang Finn juga hilang. Blazing Duet berhasil untuk diporak-porandakan Skylar di arah belakang, tapi R7 terkena Wild Dragon juga masih ada immortality yang terbalut di tubuh seorang Keyboy. R7 hilang, tapi lihat Heavy Spin-nya bahkan gak bisa menumbangkan Keyboy. Oke, 2 untuk 1 sejauh ini Om Wawa. Begitu intens pertempuran yang terjadi. Ini masih jual beli serangan yang terjadi juga dan Onyx Esports mereka saling mengcover satu sama lain. Cewek tadi sayang sekali memang harus terjebak, tapi dia sudah menjalankan fungsinya. R7 Finn tumbang ditukarkan dengan hanya seorang cewek. Ini masih untung untuk Onyx Esports, tapi kerugian mereka pastinya base turret yang sudah hilang. Jadi mereka harus ngereset lagi, atur wave managementnya dan berharap Evolve Lord-nya bisa mereka kontes bentar lagi. Yang Gold gap-nya juga udah makin kekejar loh. iya. Sama makanya Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit udah berhasil terkejar. Dan di saat masuk menit segini sepertinya seluruh item kemungkinan udah sama. sudah sama, tinggal mereka mainin makronya ya. Betul, Nanti ya. disinilah makro bekerja. Disinilah momentum dimainkan. Boots membawa Lord tersebut untuk mendekati ke arah dirinya. Di bawah semakin jauh Albert. Berhasilkah untuk bisa mendapatkan Lord kali ini? Tapi di atas dari minimap kita lihat ada pertempuran yang terjadi antara Kairi dan juga Pakito yang digunakan oleh R7. Riannya sudah menampakkan wujudnya. Albert di dalam rumput masih bersembunyi. Itu dia, rumput yang bergoyang ya. Tapi kita lihat juga di mana Boots yang udah coba untuk ngecicilin ke arah Lord-nya yang sudah evolve. Tapi ternyata di arah atas. Tadi cewek yang ternyata kali ini bakal jadi target operasi. Bakal ada Kam Kupa dan menghentikan pergerakan dari Finn. Oke, Lord-nya what? Tidak ada kontes kan karena sepertinya mereka dialihkan perhatiannya. Terdistraksi ya. Yes, benar, ke distract karena 3 dan itu Popol Kupa yang kalau dibiarkan bebas dia bakal menggerogoti untuk turret-turretnya satu demi satu. Dan 2 hero di sana cuman dengan adanya Fanny bersama dengan Esmeralda. Wah, ini dengan Lord yang sudah evolve, ini cukup berat harusnya ya. Dan bisa dibilang ini akan sangat-sangat berat. Tapi balik lagi, di saat ada hal berat yang udah kita lewati, biasanya akan ada hal menyenangkan yang akan menghampiri. Yeay, dan yang pastinya kebahagiaan yang menanti. Betul, Dan kita ini lihat saja. Ini dari Popol Kupa juga udah nyeker ya. Dia udah full item, dia punya item defense dengan immortality-nya, dia punya Wind of Nature juga. Yang pastinya bisa men-secure dirinya dari Blazing Duet nanti dari si Skylar. Iya, dan spell sprint nanti yang menjadi penentu untuk si cewek, tapi sekarang sedang dalam masa cooldown dan ya serangan Lordnya di sini masih jalan di atas. Mereka masih membarengan dengan 3 lane push dari Onyx Esports. Nih di tengah sepertinya untuk wave minionnya udah akan hadir. Lordnya di atas sepertinya sesaat lagi juga akan langsung berjalan. Di bawah sudah dihantarkan pula 3 lane sekaligus. Siapakah yang akan berhasil mereka take down? Karena sejauh ini semuanya masih berada di dalam lane-nya masing-masing. Masih berada di dalam jalurnya masing-masing. Satu besar di bagian atas sudah berhasil dirubuhkan. Bahkan di bagian tengah R7 memberikan sedikit pukulan terhadap Keyboy. Tapi di bagian bawah ataupun di bagian atas sana udah ada pergerakan dari Battle Mirror Image. Cloud-nya belum mau mengeluarkan ke arah Blazing Duet. Masih ditahan begitu saja. Masih mengeluarkan stacknya dan juga mempertahankan stacknya. Oke, dan masih bisa di-defense dengan cukup baik. Walaupun lihat R7 terkena dengan ada item Kupa. Rule Manipulation terbuka tapi tercancel juga dengan ada sebuah Wave Dragon. Porak-porandakan setupnya dengan ada Heavy Skin kali ini. Dan bahkan Blazing Duet dengan Wind of Nature. Skylar hilang dari Hierarchy Hoshi. Kehilangan satu playernya. Oke, tapi mereka hanya sisa berempat sekarang. Untuk Driannya, terbakarkah? Masih bisa bertahan karena dia pun punya immortal. Tapi Albert berusaha untuk mengusir mundur siapapun yang ada tepat di depan dari base-nya. Keyboy siap untuk melakukan sebuah setup lagi.
Boots di atas menghilangkan satu wave minion dan Popolek Kupa coba lihat dari minimapnya mengantarkan pula ke arah satu wave minion untuk bisa masuk ke dalam satu base turret. Dengan hilangnya satu base ini harusnya ini akan menjadi sebuah gebrakan baru di mana mereka bisa langsung mengantarkan damage menuju ke arah base utama dan sedikit lagi yang tersisa dari portal yang pecah dari tubuh Albert. Albertnya harus pergi dari tersebut tapi Albertnya pun malah langsung down. Sebenarnya Pinnya berjuang seorang diri untuk bisa menghilangkan siapapun pemain dari Onyx Sport tapi base-nya akankah ini menjadi kemenangan untuk Onyx Sport di Royal Derby yang kedua? Kenapa? Karena mereka masih mempertahankan di mana untuk Hierarchy Osi tidak bisa untuk mempertahankan dan juga game-nya menjadi pilih